Assalamualaikum. Kali ini kita akan bicarakan tentang Al-Quran, pendekatan Al-Quran, kapan Al-Quran ini bisa merusak diri. Ya kan? Kapan Al-Quran ini bisa membawa efek negatif dalam kehidupan kita sendiri, terutama kita yang lahir dalam keluarga Muslim. Jadi saya akan terangkan dua dimensi efek negatif daripada pendekatan Al-Quran ini kalau salah dimengerti. Nah, jadi ada ayat-ayat dalam Al-Quran ini kalau salah dimengerti, kita bisa terbawa ke dalam kehidupan halusinasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita terbawa dalam kehidupan kekerasan dalam beragama. Nah, yang pertama dalam soal berhalusinasi. Ada ayat-ayat yang membawa Al-Quran ini yang bisa dimaknakan berdongeng. Percaya kepada unsur-unsur yang tidak faktual dalam realitas alam, sehingga dari unsur yang demikian dirumuskan sebagai bagian daripada peribadatan. Sehingga hasil ibadat yang dilakukan melalui unsur-unsur yang berdongeng, hasilnya juga tidak bisa difaktualkan dalam realitas alam. Sehingga hasil bacaan yang didapat dari Al-Quran ini sungguh semu dan hampa. Contoh-contoh unsur yang saya maksud yang tidak bisa difaktualkan dalam realitas alam adalah makna gaib. Kebanyakan orang yang baca Al-Quran ini dimengerti kata gaib adalah unsur-unsur yang tidak bisa diraih oleh indera manusia. Dari situ dirumuskan juga pemahaman kata iman. Kata iman dimengerti juga untuk percaya buta kepada unsur yang tidak berfakta dalam realitas alam sebagai modal taubat atau modal ibadah ritual. Nah, jadi kedua kata gaib tadi dan kata iman ini terbentuklah satu pemahaman yang di dalamnya terbentuk rumusan-rumusan rukun peribadatan atau unsur-unsur peribadatan. Unsur-unsur peribadatan yang dimaksud adalah diantaranya syahadatain, mengucap 2 kalimat syahadat. Yang kedua, salat yang dimengerti sebagai sembahyang yang diwajibkan 5 waktu sehari. Kemudian kata siyam yang dimengerti untuk berpuasa, tahan lapar, tahan dahaga, dan lain-lain. Kemudian kata zakat yang diwajibkan atas umat untuk membayar sebahagian daripada hartanya untuk keperluan kemasyarakatan. Nah, zakat ini juga sama dengan pengertian sedekah. Dimaksudkan juga untuk membersihkan diri. Jadi unsur yang berdongeng dan berhalusinasi untuk membersihkan diri dengan mengeluarkan sebagian harta dalam kenyataan tidak berfakta. Kemudian soal haji. Soal haji, pergi ke Mekah untuk menunaikan rukun-rukun haji, pada hakikatnya hasil daripada ibadah haji tidak bisa difaktualkan dalam realitas alam. Nah, kemudian ditambah lagi di atas rukun Islam itu, seperti saya katakan tadi, syahadatain, sembahyang, puasa, zakat, haji. Jadi 5 ditambah lagi dengan rukun percaya buta, rukun iman. Rukun iman, unsur-unsur ke-6 percaya kepada malaikat dan yang lain-lain adalah hanya percaya buta saja. Jadi kalau kita kumpulkan antara rukun Islam dan rukun iman, yang kita lihat
di dalamnya yakni adalah rukun-rukun percaya Buddha. Pada hakikatnya itu di dalamnya. Sehingga segala usaha ibadah ritual yang dilakukan atas unsur-unsur rukun Islam dan rukun iman, maka hasilnya tidak bisa difaktualkan dalam realitas alam dan tidak bisa difaktakan. Nah, oleh karenanya pendekatan Al-Quran yang dimengerti demikian ini sungguh berdongeng dan membawa umat kepada kehidupan berhalusinasi. Nah, jadi kata zakat, kata salat, kata haji, kata syahadah, nah itu ada Al-Quran. Tetapi karena dimengerti ke dalam pengertian yang berdongeng, sehingga terbentuklah sebuah pengertian yang mengarah kepada kegiatan-kegiatan yang hasilnya juga berdongeng. Nah, ini adalah salah satu ruang lingkup pengertian-pengertian yang mengarah kepada berhalusinasi. Nah, ibadat-ibadat tadi yang barusan saya jelaskan, itu adalah bagian daripada pengertian taubat. Nah, taubat juga dimengerti dalam pengertian berdongeng, berhalusinasi, mengharapkan kegiatan ibadah ritual yang dilakukan bisa menjadi instrumen taubat seseorang. Pada hakikatnya, taubat seseorang ini tidak bisa difaktualkan dalam realitas alam selagi dianya masih hidup. Sehingga hasilnya pun berdongeng, hampa, dan sungguh semu. Nah, di sisi lain ada kata misalkan akhirat dan jannah. Karena dimengerti pengertian itu kepada hal yang tidak bisa diaktualisasikan dalam realitas alam ini, sehingga mengharap hasil taubat tadi adanya ketika manusia ini mati atau ketika manusia ini dihancurkan, ketika bumi ini dileburkan pada suatu ketika nanti. Nah, pengertian yang begini membuat hasil taubat tidak bisa diaktualisasikan dalam hidup seseorang. Akhirnya, hasil ibadah ritual yang sudah ditempuh atas unsur-unsur rukun Islam dan rukun iman, yakni rukun-rukun semua ini pada hakikatnya adalah rukun dongeng, sehingga ibadah ritual pun tidak bisa difaktualkan dalam realitas alam sebagai inti taubat atau tujuan taubat seseorang. Nah, inilah sendi-sendi pemahaman ayat Al-Quran yang membawa si pembaca ini kepada kehidupan yang berhalusinasi. Mengharap perubahan dalam hidup kepada karakter yang berbudi baik atau yang punya wawasan yang luas, tidak mencapai pada posisi itu karena kita hidup dalam berhalusinasi. Segala perbuatan yang dilakukan melalui rukun-rukun peribadatan tidak membawa seseorang itu kepada kehidupan yang mengetahui apa yang dilakukan. Disinilah fungsinya percaya Buddha. Dengan kata lain, akidah. Akidah pada hakikatnya adalah menggunakan percaya Buddha sebagai modal untuk menuju kepada pengertian iman atau pengertian gaib yang saya jelaskan tadi. Nah, sehingga kalau kita lihat unsur gaib, unsur iman, unsur akidah, unsur rukun Islam yang ada dalam agama, kemudian unsur iman, rukun iman, dan ini semua adalah elemen-elemen yang terbungkus dengan konsep iman atau dengan atas nama konsep percaya kepada yang gaib.
percaya buta kepada unsur-unsur yang tidak dimengerti. Nah, jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita lihat dalam praktek yang dimiliki oleh umat Islam terutama, yang menggunakan pemahaman-pemahaman ayat yang mengarah kepada halusinasi yang saya jelaskan tadi. Menurut saya, pendekatan Al-Quran yang demikian sungguh tidak produktif dan tidak bermakna dan tidak punya substansi dalam hidup untuk bisa kita aktualisasikan kepada sebuah pembentukan kehidupan baik untuk diri kita sendiri atau kepada keluarga atau kepada masyarakat luas yang bisa menciptakan sebuah kehidupan yang namanya rahmatan lil alamin. Ya kan? Nah, tidak mungkin bisa ke situ kalau kita hanya berhalusinasi dengan unsur-unsur dongeng, dengan unsur-unsur yang tidak bisa difaktualkan dalam alam. Tidak mungkin. Oleh karenanya, kalau kita ingin mengaktualisasikan sebuah kehidupan yang rahmatan lil alamin, baik itu dari perspektif agama atau perspektif spiritualitas atau kehidupan kreativitas dalam hidup kita masing-masing, maka setiap pemahaman ayat Al-Quran ini harus dimengerti dengan pemahaman-pemahaman yang faktual dalam realitas alam. Nyata, bisa difaktualkan, bisa ditelusuri sebab akibat bagaimana sehingga prosesnya itu bisa dipelajari sebagai pelajaran dan sebagai petunjuk dalam hidup. Nah, ini baru produktif bacaan Al-Quran. Nah, kemudian efek kedua membaca Al-Quran ini kalau salah dimengerti bisa merusak diri. Baik kepada diri kita sendiri, demikian juga terhadap orang lain, malah terhadap sebuah konstitusi negara. Nah, contoh pemahaman-pemahaman yang bisa merusak diri. Seperti ada pengertian dalam Al-Quran jihad. Dimengerti, kalau salah dimengerti, sering dimengerti dalam tradisi kitab hadis, jihad itu adalah perang-perangan. Kan emosi sehingga menteror seseorang, membunuh seseorang, baik itu atas nama karena seseorang keluar dari agama atau dituduh mencela agama atau salah mengerti tentang agama atau apa sajalah. Yang jelas pengertian itu jihad dimengerti untuk mengancam seseorang yang berbeda agama atau berbeda pendapat atau salah memberi pendapat. Ya kan ada kondisi yang ada salah memberi pendapat atau salah dimengerti tentang pendapat yang diberikan. Nah, bisa membuat seseorang ini bertindak yang tidak adil dan kasar sehingga terjadilah kekerasan. Nah, banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran ini bisa dimaknakan yang menjurus seseorang itu kepada perbuatan-perbuatan kekerasan. Seperti hukum cambuk. Nah, ayat itu dipakai oleh kaum ulama untuk menteror seseorang, menteror masyarakat. Katanya, ini adalah hukum Tuhan yang mereka harus tegakkan untuk membasmi maksiat. Nah, itu alasannya. Pada hakikatnya, rukun tujuan peribadatan adalah membawa manusia kepada sehingga mereka ini terhindari daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Kenapa unsur ritualitas tidak ditegakkan oleh kaum ulama sebagai obat, ya kan, sebagai solusi terhadap maksiat yang dimaksud? Karena sudah terbukti bahwasanya segala ibadah ritual yang ditempuh melalui rukun-rukun dongeng, yaitu rukun Islam dan rukun iman, hasilnya tidak bisa difaktualkan dalam realitas alam. Oleh karenanya, mereka tidak menggunakan kegiatan ritual dalam agama Islam yang diwajibkan dalam agama sebagai solusi
untuk membasmi maksiat. Mereka tahu bahwa perbuatan sembahyang, perbuatan puasa, perbuatan naik haji, dan membayar zakat tidak membawa seseorang kepada pencerahan. Ini yang sudah kita lihat. Ya kan? Ini yang sudah kita lihat sejauh ada Islam dalam dunia ini. Kegiatan ritualitas dalam agama Islam tidak membawa umat kepada pencerahan dan juga tidak membawa umat, tidak mengangkat maruah seseorang dan maruah bangsa kepada kehidupan yang rahmatan lil alamin. Sejauh ini tidak ada data yang bisa kita pakai sebagai bukti bahwasanya kegiatan ritualitas dalam Islam ini bisa mencegah seseorang daripada perbuatan-perbuatan yang merusak orang lain. Tidak ada data. Oleh karenanya juga dalam hal ini tidak ada data yang bisa kita dapat bahwasanya kegiatan ritualitas dalam Islam itu bisa menunjukkan syurga seseorang. Ya kan? Kegiatan ritualitas dalam Islam tidak bisa menunjukkan nasib syurga dan nasib ibadah seseorang. Nah, oleh karenanya kalau pengertian Al-Quran dimengerti yang membawa seseorang kepada kekerasan karena meninggalkan kegiatan ritualitas atau tidak ikut sembahyang atau tidak puasa, maka pengertian yang demikian tidak hanya merusak bagi dia sendiri tetapi bisa merusak orang lain. Nah, ini adalah di antara dimensi yang bisa membawa pembaca Al-Quran ini efek negatif. Tadi sudah saya sebutkan, di antara negatifnya itu membawa seseorang kepada kekerasan, juga ini membawa sekelompok orang, dalam artian seperti kaum ulama. Walaupun kaum ulama ini sudah melakukan banyak bacaan, sudah menghafal isi Al-Quran, sudah menghafal banyak hadis, kalau mereka menempuh pemahaman ayat Al-Quran ini kepada pemahaman-pemahaman yang kasar, yang membawa mereka sendiri kepada kekerasan dalam beragama, maka bacaan mereka, makna yang mereka rumuskan dari bacaan mereka dalam Al-Quran ini, yang mereka dapat dalam Al-Quran, ini adalah dimensi-dimensi yang membawa bacaan Al-Quran ini tidak efektif. Karena hanya bisa merusak diri sendiri dan orang lain. Nah, dalam dimensi ini perlu kita mengerti bahwasanya tidak hanya terjadi dalam kelompok orang Muslim itu sendiri, malah bisa mengarah kepada kelompok yang lain, karena misalkan dalam pelaksanaan syariat Islam itu tidak hanya diperlakukan kepada orang Muslim, tetapi hukum yang dimaksud itu juga diperlakukan kepada orang yang non-Muslim. Demikian juga sikap-sikap ancam-mengancam dalam beragama itu datangnya dari kesalahpahaman yang ada dalam Al-Quran ini. Ayat-ayat yang dibaca ini dimengerti kepada pengertian-pengertian yang anarkis dan dogmatis. Nah, oleh karena itu pengertian yang mengarah kepada kekerasan ini adalah bagian daripada, menurut saya, adalah pengertian yang salah dimengerti yang bisa menyerumuskan diri sendiri. Nah, ini saya sebutkan sebagian contoh ayat yang membawa seseorang atau sekelompok orang kepada kekerasan dalam beragama. Di antaranya ayat 191 daripada surah Al-Baqarah.
Ya kan? Ayat 191 dari surah Al-Baqarah itu ada berkaitan dengan kata qatil, membunuh. Nah, banyak sekali kata qatil dalam Al-Quran yang berkaitan dengan bunuh-membunuh, sehingga masyarakat dan kaum ulama yang mengamalkan kekerasan dalam beragama, mereka terlilit dalam kekerasan. Nah, apalagi pengertian ini dibalut dengan kitab-kitab hadis. Banyak sekali kita dapat hadis-hadis Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim yang menggambarkan kekerasan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam menegakkan kalimat syahadat. Nah, inilah sendi-sendi yang menurut saya bacaan Al-Quran ini bisa mengarah seseorang atau sekelompok kaum kepada kekerasan dalam beragama hanya karena cara mereka merumuskan makna ayat. Ya kan? Cara mereka merumuskan pengertian daripada bacaan yang mereka dapat dalam Al-Quran. Nah, contoh lain ayat yang bisa membawa seseorang kepada kekerasan dalam kena salah memaknakan, adapun ayat 4 daripada surah 47. Nah, kemudian ayat lain, ayat 28 daripada surah Ali Imran. Kemudian ayat 85 daripada surah Ali Imran juga. Dan banyak ayat-ayat yang lain yang mungkin dalam video ini tidak mungkin saya sebutkan. Tetapi ada ayat-ayat dalam Al-Quran yang bisa dimaknakan sehingga menjurumuskan diri sendiri. Bisa menjurumuskan sekelompok kaum. Termasuk di sini kelompok kaum ulama itu sendiri. Karena mereka menindas pengikut atau masyarakat mereka sendiri dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Jadi Al-Quran ini bisa dipakai oleh sekelompok ulama untuk menindas kaumnya sendiri. Oleh karenanya saya berharap kepada Anda yang muda-muda, coba pelajari Al-Quran ini dengan pemikiran yang tajam. Coba pahami apa yang Anda baca. Coba Anda pikirkan pelan-pelan, telusuri sendiri. Buangkan pengertian-pengertian yang berdogma dan berdongeng. Kalau Anda terjebak dalam pengertian yang berdongeng, maka Anda akan termakan dengan pengertian-pengertian ayat yang membawa Anda kepada kekerasan. Bisa jadi, paling kurang, termakan dengan pengertian-pengertian ayat untuk berhalusinasi dalam hidup. Seperti yang saya terangkan tadi. Nah, oleh karenanya, Al-Quran ini kalau salah dimengerti, bisa merusak diri. Bisa juga merusak orang lain, dan bisa juga merusak tatanan negara. Oleh karenanya ini harus dimengerti pelan-pelan, dimengerti dengan pengertian yang berfakta dalam realitas alam. Sehingga kita tahu di mana duduk perkara tentang apa yang lagi dimengerti. Oleh karenanya percaya buta kepada unsur yang tidak faktual dalam realitas alam sebagai modal akidah tidak bisa digunakan untuk merumuskan pengertian Al-Quran yang bermakna, yang faktual dalam alam. Kalau Al-Quran ini menjanjikan ayat-ayat yang bayan, yang nyata dalam alam, maka pengertiannya pun harus bisa dimengerti dengan pengertian-pengertian yang bisa difaktualkan unsur-unsur di dalamnya itu dalam alam itu sendiri. Terutama selagi manusia itu masih hidup. Nah, ini baru membuat bacaan Al-Quran ini produktif dan bermakna.
Saya ulang sekali lagi, percaya buta sebagai landasan kebenaran apa yang ada dalam Al-Quran ini bukan ukuran untuk membawa seseorang kepada kebenaran yang dimaksud. Ya kan? Oleh karenanya, perlu ada substansi dalam alam. Sehingga kita tahu duduk perkara sebuah masalah yang lagi dihadapi. Nah, saya rasa demikian saja tentang sedikit ulasan, ya kan, sedikit evaluasi tentang Al-Quran dan pengalaman yang sudah saya dapat dari sini. Semoga video yang singkat ini bisa menjadi pemikiran buat Anda dalam membuat sebuah pendekatan yang bagaimana sehingga bacaan Anda itu bermakna dan produktif, ya kan? Bermakna dan produktif sehingga bacaan ini lebih menarik. Saya akhiri di sini. Assalamualaikum.